Terima kasih kepada Dokter Andiansa, SPBTKV Mars, yang pada pagi ini berkesempatan memberikan materi kepada kita. Puji syukur dulu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana maka rahmat Allah, kita masih dapat diberikan rahmat rezeki, rahmat kesehatan, sehingga kita berkumpul hari ini di acara Zoom ini. Dan lupa pula kepada uh, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang uh, gelap gulita ke alam yang terang benderang. Oke, pagi ini Dokter Adiansah, kita akan diberikan materi tentang bleeding management after surgical procedure. Nanti kita akan ada beberapa sesi. Mungkin sesi pertama kita penjelasan materi dulu, nanti diikuti dengan sesi tanya jawab. Oke, untuk Dokter Adiansah, SPBT Cafe Mars, kita silakan waktu dan tempatnya, dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Larke yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada teman-teman semua, dan juga yang sama-sama kita hormati yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, Kepala Program Studi kita, Dr. Rizky Ramadian. Selamat pagi, Dr. Aan. Makasih ya. Pagi ya, Dok. Izin pada pagi hari ini kita akan memberikan materi Dr. Rizky tentang bleeding management after surgery. Mungkin ini salah satu materi yang jauh dari teknik pembedahan ya, tapi terkadang memegang peranan penting untuk kesuksesan kita dalam melakukan tindakan operasi. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam salam kepada kita doakan semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, mungkin langsung saja teman-teman semua, ini mungkin sekedar sharing-sharing saja ya. Dan tentunya ini adalah materi-materi dasar yang sebetulnya sudah kita dapatkan waktu kita pendidikan S1 dulu gitu. Cuma mungkin sekarang bagaimana kita bisa mengintegrasikan pemahaman kita, ilmu-ilmu dasar fisiologi kita tentang hemostasis pada kondisi kita sekarang sebagai seorang sarjan. Karena memang hemostasis ini menjadi teman kita ya sehari-hari dalam melakukan tindakan kita di kamar operasi. Jadi sebagai pengantar, perdarahan perioperatif ini memang masih menjadi salah satu komplikasi utama ya dalam prosedur pembedahan. Begitu yang berkenaan dengan, kalau perioperatif berarti dia mencakup mulai dari preoperatif, kemudian intraoperatif, dan postoperatif gitu. Nah, kondisi-kondisi perdarahan seperti ini dia secara linear akan berdampak pada peningkatan morbiditas dan mortalitas. Nah, sebetulnya memang ada beberapa faktor ya yang berkontribusi terhadap perdarahan yang mengikuti prosedur pembedahan ini, yang tentunya kita nggak bisa pisahkan itu di intraoperatif saja ataupun postoperatif saja. Karena preoperatif pun juga menjadi salah satu kondisi yang harus kita ketahui gitu sebelum kita melakukan operasi. Nah, biasanya paling sering kalau kita melihat dari preoperatif, memang yang paling penting harus kita ketahui adalah riwayat pasien. Ya. Riwayat pasien itu apakah dia adalah pasien-pasien yang rutin meminum obat-obat antikoagulan, antiplatelet gitu ya, apalagi pasien-pasien yang dengan kelainan jantung, dan pasien-pasien dengan penyakit pembuluh darah arteri perifer dan semacamnya gitu. Kemudian juga pasien-pasien yang mungkin ada kelainan-kelainan perdarahan yang lainnya secara fisiologisnya, apakah hanya dapat ataupun bawaan. Kemudian kondisi-kondisi lain yang biasanya paling sering memicu perdarahan ini adalah kondisi yang memang karena kehilangan darah yang banyak selama operasi gitu. Karena kalau darahnya hilang banyak, tentunya pasien akan kehilangan volume yang banyak, HB-nya akan hilang. HB itu kan kita ketahui bahwa HB itu berpengaruh besar terhadap kinerja platelet. Kalau misalnya HB-nya hilang, ya pasien akan susah juga untuk mencapai pembekuan darah yang bagus gitu. Nah, terkadang ketika pasien mengalami perdarahan yang hebat, kita pun juga memberikan cairan yang
mungkin tidak terlalu restriksi ya, kadang berlebihan, eksesif sehingga terjadi hemodilusi. Nah, ini pun juga akan memperberat terjadinya post operative bleeding gitu. Belum lagi penggunaan obat-obatan contohnya di selama operasi, apakah itu heparin ataupun obat-obatan pengencer lainnya, terutama pada operasi-operasi yang mengintervensi pembuluh darah ya seperti operasi jantung dan vaskular lainnya. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini, kondisi-kondisi yang perlu kita pahami, baik itu sebelum, selama, ataupun sesudah operasi. Nah, selama ini memang yang lebih digunakan ketika kita membahas tentang post operative bleeding ini adalah istilah uh, operative bleeding ya, bukan hemorrhage. Karena ini dalam artian kalau kita menggunakan diksi sebagai post operative bleeding, artinya memang secara pekerjaan kita gitu ya, secara sumbernya kita sudah menangani semuanya gitu. Tapi memang terjadi bleeding yang mengikuti proses pembedahan itu sendiri. Tapi kalau operatif hemorrhage itu memang diartikan sebagai sebuah perdarahan yang hebat selama operasi gitu. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah ketika kita membahas tentang masalah perioperative bleeding ini adalah kita harus mengetahui sebenarnya risiko-risiko dan yang akan muncul ataupun yang akan mengikuti perdarahan ini gitu. Nah, hal pertama yang barangkali perlu kita pikirkan bersama adalah ketika kita sebagai seorang sarjan, memang tugas kita adalah menghentikan perdarahan ketika perdarahan itu berhenti. Tapi yang utama yang harus kita ketahui dulu, apakah perdarahan ini merupakan betul-betul sebuah perdarahan karena prosedur bedah atau yang kita kenal dengan istilah surgical bleeding, atau jangan-jangan perdarahan ini terjadi karena sebuah proses medikalnya secara fisiologisnya gitu. Apakah dia sebuah medical bleeding gitu. Kalau dia itu sebuah medical bleeding gitu ya, dia akan sebesar apapun usaha kita di kamar operasi secara teknik pembedahan, maka yang koagulasi ataupun pembekuan itu tidak akan pernah tercapai gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia sebuah surgical bleeding, memang jelas sumber perdarahannya, mau kita masukkan faktor pembekuan sebanyak apapun, kemudian instrumen-instrumen topikal pembekuan apapun, itu tidak akan pernah menghentikan perdarahan. Maka penting bagi kita untuk melihat apakah perdarahan yang terjadi baik itu pre, intra, ataupun postoperatif itu adalah sebuah medical bleeding ataupun surgical bleeding. Nah, kita taunya itu sebuah medical bleeding ataupun surgical bleeding dari mana gitu. Tentunya kalau kita ingin, yang pertama yang harus kita singkirkan adalah kalau kita di atas meja operasi, tentunya kita harus menyingkirkan surgical bleeding dulu. Semua sayatan kita, semua lapangan kerja kita betul-betul bersih, tidak ada lagi sumber-sumber perdarahan yang apakah yang itu yang mengucap dengan deras ataupun yang sebatas uzing-uzing saja. Kita pastikan betul-betul tidak ada. Kemudian kalau memang sekiranya itu tidak ada, tentunya kita akan melihat ke arah fisiologisnya gitu. Kita akan melihat secara fungsi koagulasinya, bagaimana fungsi hemostasisnya. Jangan-jangan darah yang mengalir adalah yang berwarna merah terang gitu ya. Kemudian dari hasil labnya pun ternyata menunjukkan hasil yang katakanlah PT dan APTT-nya memanjang gitu ya. Kemudian kita lihat juga trombositnya turun gitu ya, trombositnya turun, kemudian pasien juga mengalami hipotermi yang berat karena hipotermi kan juga menyebabkan vasodilatasi ya, sehingga akan memperberat perdarahan gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu artinya adalah kondisi-kondisi yang berada pada kondisi medical bleeding gitu, bukan surgical bleeding. Nah, kalau kondisinya medical bleeding, tugas kita adalah tangani dulu masalah medikalnya. Kalau dia terjadi pemanjangan PT dan APTT-nya, ya mungkin kita perlu melakukan pemberikan faktor-faktor pembekuan gitu, FFP mungkin gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kita ada pemeriksaan lab yang lain, pasien asidosis, kita koreksi asidosisnya, fibrinogénnya kurang gitu ya, harus kita tingkatkan ininya, pemberian cryo barangkali gitu ya, atau HB-nya rendah, harus kita tingkatkan HB-nya. Nah, kondisi seperti ini harus kita koreksi dulu, karena kalau misalnya kondisi medical bleeding ini tidak kita koreksi, maka nantinya perdarahan itu akan tetap berlanjut gitu. Oke, kemudian bagaimana strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menangani perioperatif bleeding ini? Yang pertama kita tentunya memulai dari screening preoperatifnya gitu ya. Nah, dalam setting operasi apapun
itu apakah operasinya situ, apalagi elektif gitu ya, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana histori dari pasien ini gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan permasalahan perdarahan, maka yang paling penting yang kita lihat adalah bagaimana riwayat pengobatannya ya, dan juga hasil labornya gitu. Itu yang paling penting yang kita harus ketahui di samping kondisi klinis dan hemodinamik dari pasien. Nah, jadi kalau misalnya masalah pengobatan gitu ya, pasien-pasien kadang yang datang ke kita adalah pasien-pasien yang dia membutuhkan pengobatan antikoagulan, antiplatelet yang rutin ataupun lama ya, seperti pasien-pasien dengan infak pada jantung misalnya, atau pasien-pasien dengan menggunakan prostesis mekanik di jantungnya, atau pasien-pasien yang mengalami kelainan arteri perifer ya, claudication dan segala macamnya, pasien-pasien dengan CLTI itu yang kadang butuh obat-obatan untuk pengencer darahnya. Nah, kita perlu memastikan ini gitu. Kalau kita akan melakukan prosedur pembedahan pada pasien-pasien yang sudah jelas mengkonsumsi obat-obat antikoagulan ataupun antiplatelet, maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya kita harus menghentikan terlebih dahulu obat-obatan ini sebelum operasi. Nah, yang pertama obat-obat antikoagulan seperti unfractional heparin ya, yang heparin ya itu kalau bisa yang heparin-parin yang unfractional ini kita harus stop dulu sekitar 2 sampai 4 jam sebelum prosedur operasi yang bedah yang ringan gitu. Katakanlah seperti apa yang ringan gitu ya, yang seperti sirkumsisi dan lain-lainnya. Kemudian kalau misalnya prosedur kita rasanya akan kompleks atau yang high risk, maka setidaknya UFH ini harus kita stop 4 sampai 6 jam sebelum prosedur bedah kita lakukan. Nah, alasan ini memang berkaitan dengan sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya waktu paruhnya heparin itu kan sekitar 1 sampai 2 jam gitu ya. Nah, sementara kalau yang di atas itu LWMH misalnya gitu ya, yang seperti enoxaparin atau yang Lovenox ya, itu harus kita stop lebih lama lagi, lebih kurang sekitar 12 sampai 24 jam. Itu kalau untuk operasi-operasi yang ringan. Tapi kalau misalnya operasi yang high risk, maka itu di atas 24 jam, ini maaf salah ketik ya. Jadi kalau misalnya LWMH itu, kalau operasinya yang lebih berat, yang prosedur yang high risk gitu ya, yang diprediksi akan banyak kita berinteraksi dengan pembuluh darah, maka sebaiknya di stop 24 jam sebelum tindakan operasi. Nah, kalau misalnya antikoagulan yang lain seperti VKA ya, vitamin K antagonis seperti warfarin atau SIMAK ya. Nah, itu karena memang dia lebih lama bertahan di pembuluh darahnya, maka kita harus stop selama 5 sampai 7 hari sebelum prosedur kita lakukan. Nah, pertanyaannya kadang misalnya pada pasien-pasien akan menjalani tur misalnya ya. Kemudian pasien dengan menjalani tur, kemudian dia juga pasien jantung dengan pengobatan rutin karena masalah di koroner barangkali yang dia itu rutin harus minum DAPT double antiplatelet misalnya. Kadang kan kita dikonsulkan sama teman-teman dari atau teman-teman lagi stase uro misalnya lagi stase uro, pasien akan melakukan tindakan tur sementara pasien rutin mengkonsumsi di APT gitu ya, seperti clopidogrel ataupun juga kadang dikombin dengan aspilet gitu ya. Nah, itu gimana tuh posisi kita? Sementara kalau kita harus menstop selama 5 sampai 7 hari, biasanya kan kadang pasien kita takutkan akan muncul serangan pada jantungnya gitu ya kalau kita stop obat itu selama itu gitu. Nah, biasanya kita akan siasati dengan bridging terapi ya. Kita bridging dengan pemberian heparin. Nah, nanti ketika pasien akan menjalani operasi bedah apapun, sementara pasien itu dalam kondisi konsumsi rutin double antiplatelet kah, antikoagulan kah gitu ya, kita bisa bridging dulu selama waktu stopnya gitu. Katakanlah untuk VKA yang antagonis FITCA seperti warfarin ini 5 sampai 7 hari, atau seperti antiplatelet kayak clopidogrel ya. Clopidogrel itu 5 sampai 7 hari dan ticagrelor itu lebih besar lagi gitu ya. Kita stop selama 5 sampai 7 hari, nanti selama 5 sampai 7 hari itu kita bridging dengan heparin. Nah, kalau heparin kan kita lebih singkat tuh, pasien bisa kita rawat inap, nanti bisa kita stop malam sebelum operasi untuk tindakan operasinya dan risiko untuk terjadinya gangguan pada penyakit dasarnya yang menyebabkan dia konsumsi antikoagulan, antiplatelet ini tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kalau antiplatelet ini kira-kira kenapa nih harus di stop 7 hari atau 5 hari nih? Gimana nih, Ke? Kira-kira, Ke? Bang, siap dokter.
Kenapa antiplatelet? Kalau heparin kan bisa kita stop tuh. Tadi saya sampaikan heparin misalnya 1-2 hari gitu ya. Karena memang waktu paruhnya kan cuma 1 sampai 2 jam gitu ya. 1 sampai 2 jam 2 sampai 4 jam kita stop. Karena waktu paruhnya memang cuma 1 sampai 2 jam kalau untuk yang UFH ya. Kalau clopidogrel misalnya antiplatelet secara garis besar. Kenapa harus kita stop sekitar 5-7 hari sebelum tindakan operasi kira-kira? Karena clopidogrel itu tuh penggunaannya dia penggunaan jangka panjang, Bang. Ya, Jadi heparin kan jangka panjang juga kadang. Ya, jadi kalau antiplatelet itu kita hentikan lebih lama karena berkaitan dengan usia platelet. Usia platelet berapa lama kira-kira? Usia platelet itu rata-rata 7-10 hari ya. Jadi kalau clopidogrel itu biasa kita hentikan 5-7 hari. Sementara varian lain dari antiplatelet yang lebih besar itu seperti 3 Grelor, itu memang minimal itu 7 hari gitu ya. Karena kan platelet itu usianya 7-10 hari, maka kita harapkan ketika kita stop obat clopidogrel selama 5 hari gitu ya, maka platelet-platelet yang sudah terpapar dengan antiplatelet itu nanti kan dia akan digantikan oleh platelet yang baru yang sudah tidak terpapar lagi oleh obat-obat antiplatelet gitu ya. Implikasinya pada pembedahan adalah nanti teman-teman dapat pasien gitu ya, pasien dengan operasi apa gitu. Kemudian dia 3 hari yang lalu minum clopidogrel. Teman-teman mau operasi nggak gitu ya? Ya kembali ke pertimbangan kita lihat dulu ini clopidogrel ini di stopnya 5 hari sebelum operasi ya. Kalau kita 3 hari sudah maju operasi, potensi perdarahannya memang besar gitu ya. Ya paling dari trombositnya yang sudah platelet yang sudah terpapar anti platelet itu ya baru 30-50%-an paling yang baru steril mungkin dari anti plateletnya. Berikutnya ke sana. Jadi semakin kita sesuaikan dengan usia plateletnya, risiko perdarahannya akan semakin lebih rendah nantinya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan lab ya. Selain riwayat penyakit, riwayat medikasinya, pengobatannya yang perlu kita gali ya dan harus kita tindak gitu ya. Bukan hanya sekadar ditanyakan, tapi perlu teman-teman lakukan tindakan gitu. Kalau dia minum clopidogrel maka harus di stop gitu. Apalagi untuk operasi elektif kita lebih bisa menyiasatinya. Tapi kalau operasinya betul-betul emergency ya tentunya kita harus siap dengan segala risikonya gitu ya. Nah, kemudian selain medikasi ataupun riwayat pengobatan, yang perlu kita screening juga preoperatif adalah riwayat laboratoriumnya gitu ya. Pertama tentunya yang rutin kita kerjakan ya, pemeriksaan HB gitu ya, kemudian trombosit ya. HB walaupun sebenarnya tidak berperan langsung pada hemostasis, namun anemia itu akan memengaruhi juga fungsi platelet dan yang berperan di koagulasi itu kan platelet ya, sehingga kalau platelet dipengaruhi kerjanya nanti risiko perdarahan akan meningkat ya. Kemudian PT, INR dan APTT ini kenapa kita rutin periksa PT APTT sebelum operasi? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa harus kita periksa PT, APTT gitu ya? Tujuannya untuk apa gitu? Apa yang mau kita lihat? Kira-kira ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa bantu? Ada yang masih ingat nggak? Intrinsic dan extrinsic pathway hemostasis. Ini kan pelajaran-pelajaran dasar kita nih waktu S1 dulu. Ya kan? Kenapa kira-kira harus kita periksa nih PT dan APTT? Izin dok. Ya, Madik. Jadi untuk pemeriksaan PT dan APTT itu sendiri biasanya kita dilakukan sebelum operasi untuk menilai risiko perdarahan dan memastikan sistem pembekuan darah pasien itu berfungsi dengan normal atau tidak dok. Karena seperti yang kita tahu PT APTT ini kan berperan di yang jalur
pembekuan. Kalau tidak salah untuk yang PT itu digunakan untuk mengukur jalur ekstrinsik, itu faktor 7. Juga jalur yang umum itu dengan faktor 10, 5 dan poin menilai fibrinogen, Dok. Juga APTT juga bisa digunakan untuk mengevaluasi jalur intrinsik, Dok. Itu faktor 8, 9, 11 dan 12, Dok. Mungkin salah satunya itu juga, Dok, diperiksa sebelum kita bisa menilai misalnya apakah ada pasien ini apakah ada gangguan-gangguan pembekuan sehingga bisa kita kita cegah kejadian-kejadian intraop yang terkait dengan masalah pembekuan nanti, Dok. Mungkin itu, Dok. Ya, jadi ya lebih kurang seperti yang Dika sampaikan itu ya. Ini kembali ke jalur fisiologi hemostasis yang mungkin kita semua sudah mendapatkan materinya sebelum-sebelumnya gitu ya, tentang bagaimana proses hemostasis itu terjadi gitu ya. Jadi PT dan APTT ini memang seperti yang Dika sampaikan tadi gitu. Nah, kemudian juga kadang kan kita memeriksa ini juga kan, memeriksa SGOT, SGPT juga, terutama pada pasien-pasien yang mungkin kita curigai ya, atau pasien-pasien yang mungkin sudah terindikasi mengalami gangguan hepar. Nah, hepar ini yang kita ketahui dia memang memainkan peran penting juga dalam proses pembekuan darah ya. Karena selain untuk proses pembekuan ya, dia juga di sana berpengaruh juga seperti faktor-faktor yang Dika sampaikan tadi dalam jalur ekstrinsik dan intrinsik serta jalur umum pada fungsi hemostasis ya, terutama pada faktor 2, 7, 9, dan 10 misalnya kalau hepar ya. Nah, gangguan hepar ini bisa saja dia menyebabkan defisiensi dari pembekuan darah sehingga terjadi peningkatan perdarahan gitu ya, risiko perdarahan. Biasanya kita cek itu kan SGOT ya, SGOT atau AST ya, AST aspartat transaminase yang biasa berperan untuk kalau secara fungsinya kan sebenarnya SGOT, SGPT ini untuk ini ya, untuk metabolisme asam amino sebenarnya. Tapi peningkatan SGOT dan SGPT ini dari angka normalnya kan 0 sampai 40 ya unit per liter. Terjadinya peningkatan, maka itu bisa mengindikasikan terjadinya gangguan pada hepar gitu. Nah, gangguan hepar ini nanti secara tidak langsungnya juga akan mempengaruhi nantinya proses pembekuan darah. Selain SGOT dan SGPT yang bisa kita cek, kita lihat, kita juga bisa melihat bagaimana fungsi dari bilirubin ya. Bilirubin menjadi salah satu nilai yang bisa kita lihat juga untuk menentukan apakah ada gangguan pada liver function pasien ini gitu ya. Nah, peningkatan bilirubin kadang juga menunjukkan adanya gangguan juga akan menjadi salah satu pertimbangan kita gitu ya. Kalau pasien ini akan berisiko tentunya terjadinya perdarahan apakah intra ataupun pasca operasi, walaupun tidak terlalu signifikan memang, tapi bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, pasien-pasien yang mungkin dalam kondisi yang modal operasi tidak bagus, atau pasien-pasien yang sudah memiliki riwayat perdarahan sebelumnya, pasien-pasien yang memiliki riwayat metabolik yang berat ya, kadang bisa saja kita melakukan pemeriksaan AGD sebelum operasi. Selain untuk melihat profil dari respirasinya, di sana kita juga melihat apakah pasien ini mengalami asidosis atau tidak. Karena asidosis akan menghambat kerja faktor-faktor pembekuan juga gitu, yang nanti juga akan menurunkan efektivitas dari terutama kinerja dari trombin. Nah, trombin ini kan teman-teman tahu kalau trombin ini menjadi salah satu enzim yang sangat berperan penting pada proses pembekuan darah gitu ya, di mana trombin itu akan membantu mengkatalis perubahan fibrinogen menjadi fibrin ya. Kalau sekiranya kerja trombin ini terganggu, nah nanti dia akan bisa menyebabkan terjadinya gangguan pembentukan fibrin, sehingga fibrin-fibrin tidak terbentuk, darahnya akan mengalir terus gitu, uzing-uzing akan banyak tuh dari surgical site kita. Maka penting juga bagi kita untuk melihat jangan-jangan pasien ini asidosis. Begitu juga kalau misalnya teman-teman menjalani operasi yang lama, seperti operasi jantung misalnya ya, yang kadang kita sering cek AGD, kita untuk memastikan kalau masih asidosis pasiennya, maka kita akan koreksi dulu. Apalagi kalau sudah terjadi kondisi di mana hiperlaktatemia pasien laktatnya meningkat gitu ya.
karena memang mungkin sudah terjadi hipoksia barangkali di jaring di perifernya. Nah, hipoksia kan juga menandakan bahwa tidak sampai oksigen ke perifer, bisa saja karena masalah HB-nya yang rendah, perdarahan yang hebat gitu ya. Jadi fungsinya AGD selain kita melihat nanti adanya profil respirasinya dan metaboliknya, juga kita untuk melihat jangan-jangan pasien ini mengalami kondisi yang bisa memperberat perdarahan seperti asidosis ataupun hiperlaktatemia. Kemudian sebentar ya. Sebentar, oke. Bentar kayak hang slide-nya kayak sebentar ya kayak. Siap, dokter. Nah, kemudian kalau mengenai masalah intraoperatif manajemennya, itu tadi kalau kita bicara tentang preoperatifnya gitu ya. Kalau di intraoperatif, tentunya kita kembali ke konsep kita mengenai damage control resusitasi ya, DCR ya. Yang paling penting adalah prinsip utama dari nah, prinsip utama dari kita dalam menangani bleeding di intraoperatif itulah kita bisa mendiagnosis dan menangani shocknya ya dan kondisi lain yang berpotensi mengancam nyawa, itu yang paling penting. Dan tentunya kita dengan cara yang pertama, pasien-pasien kita tangani jangan sampai di intraoperatif itu pasien terlalu kedinginan ya. Jadi harus jangan cegah hipotermia, karena kalau hipotermia nanti pasien akan vasodilatasi, perdarahan kita akan semakin hebat nanti kalau misalnya kita mengalami perdarahan yang hebat selama operasi. Jadi kita harus hangatkan badannya. Kemudian yang seperti tadi saya sampaikan, asidosis sudah kita koreksi. Nah, kemudian selama operasi, seperti yang teman-teman dapatkan materinya di BSS ya, masalah permissive hypotension. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan operasi, kita nggak perlu dengan tensi yang tinggi-tinggi sampai 3 digit sistoliknya gitu ya. Sebenarnya cukup dengan MAP 55 saja ya, MAP 55 untuk pasien-pasien yang tidak mengalami gangguan metabolik seperti diabetes ataupun hipertensi, dan dengan MAP 60 untuk pasien-pasien yang ada riwayat DM-nya gitu. Itu udah cukup bagi kita untuk menjamin perfusi ke semua jaringan tubuh gitu. Nah, jadi nggak harus dengan tensi yang tinggi, karena kalau misalnya dengan tensi yang tinggi kadang 3 digit, bahkan sampai 140-an tensi selama operasi, nah itu akan berpotensi tempat operasi kita akan selalu banjir nantinya sama perdarahan, apalagi kita memang dalam kondisi operasi yang kompleks prosedur gitu. Sehingga tidak ada masalahnya teman-teman selama operasi minta anestesi agar menjaga tensi dengan MAP sekitar 55 sampai 60 saja gitu ya. Itu kalau kondisi yang betul-betul mengharuskan kita untuk menurunkan tekanan darah. Tapi kalau nggak ada masalah ya seperti normal saja. Kemudian juga harus hati-hati juga selama intraoperatif, jangan terlalu berlebihan dalam memberikan cairan, karena ketika teman-teman terlalu berlebihan dalam memberikan cairan, bisa saja kita akan memicu tadi ya hemodilusi kan. Hemodilusi nanti HB-nya turun drastis. Nah, HB ini ya seperti yang kita sampaikan tadi, dia nggak langsung berdampak kepada ini ya, kepada proses koagulasi, tapi dia akan berdampak secara langsung kepada platelet gitu. Sehingga kalau platelet terganggu, agregasi platelet ini akan terhambat sehingga sulit tercapainya pembekuan. Nah, kemudian yang terakhir memang resusitasi hemostasis ya. Ini kalau untuk DCR, barangkali teman-teman sudah memahami tentang ini sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan di BCS 2. Nah, yang terpenting kita memang sebagai sarjan ya, kita harus bisa mengontrol perdarahan selama operasi. Yang pertama prinsipnya adalah ciptakanlah lapangan pandang yang ideal bagi teman-teman selama operasi ya. Eh, Kadang pilihan minimal invasif memang salah satu pilihan yang baik bagi kita. Di samping kita dengan sayatan yang minimal gitu ya. Kemudian dengan outcome yang selama ini kita baik secara literatur ataupun yang kita eh, alami selama ini memang lebih cepat gitu. Namun terkadang dalam kondisi-kondisi yang teman-teman harus butuh expose yang lebih, terutama dalam kontrol bleeding gitu ya, maka jangan ragu untuk menciptakan expose yang lebih dan cukup gitu. Insisinya mungkin barangkali diperlebar gitu ya. Kalau ada perdarahan yang mungkin ada sumbernya, teman-teman telusuri
perdarahannya, pembuluh darahnya yang mana gitu ya. Jangan sampai lapangan pandang kita untuk melakukan kontrol bleeding itu tertutupi gitu. Harus betul-betul terekspos dengan jelas di depan mata kita dan bisa kita kontrol yang mana sumber bleedingnya dan yang mana yang harus kita perbaiki gitu. Kalau kita dengan expose yang tidak maksimal, maka nanti bisa saja kalau teman-teman menjadi pembuluh darah, bisa saja yang harusnya kita memperbaiki pembuluh darahnya dengan baik, tapi justru karena repair kita pembuluh darahnya jadi stenosis gitu. Atau mungkin ada organ lain yang ikut terjerat oleh tindakan operasi gitu. Jadi ciptakanlah lapangan pandang yang ideal sehingga teman-teman betul-betul bisa melihat sumber bleedingnya di mana. Lihat bagian mana yang bleeding. Kemudian selain kita menciptakan expose yang adekuat selama operasi, yang kedua adalah ini kontrol kita. Kalau misalnya pembuluh darah, tentunya teman-teman selagi bisa, kalau misalnya perdarahan yang terlalu masif, kalau misalnya dia adalah sebuah arteri gitu ya, maupun vena, maka kita bisa melakukan kontrolnya di proksimalnya. Kita berikan penekanan barangkali kalau misalnya pembuluh darah yang robek atau apapun, bisa kita lakukan penjeratan ya, kita pasang vessel loop seperti biasa, kita pasang. Kalau tidak mungkin dengan ditekan. Apakah dengan tekanan dari dalam, ya langsung kita tekan dalam kondisi steril di tepat atas pembuluh darahnya, atau dari luar gitu, dengan tourniquet dan segala macamnya. Jadi memang harus kita kontrol dulu perdarahannya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kita meninggalkan pasien selama operasi dalam kondisi masih perdarahan walaupun hanya uzing-uzing saja gitu. Karena bisa saja dalam kondisi teman-teman operasi tensi pasien mungkin 80-90-an gitu ya. Kemudian ada darah-darah yang berembas hanya sekedar uzing saja. Kemudian kita tutup dengan topikal foto-foto pembekuan barangkali ya. Kemudian nanti kita kirim ke ruangan, kita tampon semacamnya. Bisa saja nanti kalau misalnya dia tensi naik, itu klotro di sana bisa lepas sehingga terjadi perdarahan. Kecuali memang dalam kondisi teman-teman dalam kondisi harus di match control resusitasi dulu, sehingga harus kita tampon dulu. Tapi kalau misalnya sudah dalam kondisi bisa kita hentikan perdarahannya, maka hentikanlah perdarahannya. Karena kalau misalnya sumber bleedingnya kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kita hentikan, maka walau sebanyak apapun nanti kita memberikan foto pembekuan, apalagi kalau sumbernya besar, itu tidak akan bisa kita hentikan. Dan kalau misalnya pasien gitu ya, pasien di ruangan mengalami morbiditas, apalagi mortalitas karena perdarahan post operasi, rasanya kita sebagai seorang sarjan pun juga akan merasa terpukul biasanya gitu ya, kecuali kalau masalah-masalah lain yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Oke. Kemudian ketika teman-teman melakukan kontrol bleeding sama operasi, tidak usah terlalu takut gitu ya dan buru-buru. Kita kan secara fisiologinya memahami bahwasanya organ-organ tersebut memiliki waktu golden time masing-masing untuk mencapai iskemiknya ya. Walaupun otak akan iskemik dalam waktu 4 sampai 6 menit karena nggak ada aliran gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya cedera rata-rata kan dia sebelahnya nggak dua sisinya kecuali kalau lehernya putus. Nah, kalau misalnya yang cedera jugular kanan ataupun karotis kanan gitu ya, teman-teman bisa aja melakukan penekanan ataupun menghentikan sementara aliran dari karotis kanan gitu ya. Nanti teman-teman repair pembuluh darahnya dan setelah di repair kita lepaskan gitu ya. Karena nanti selama kita merepair pun akan ada aliran dari karotis yang kiri gitu ya, yang akan mengalir sampai ke pembuluh darah otaknya. Itu aja dengan venanya, kalaupun venanya yang kanan kita, jugular kanannya kita sedang repair, jugular kirinya kan masih bisa membantu untuk drainase balik ke jantungnya. Kemudian tempat-tempat yang lain juga seperti ginjal punya waktu 30-60 menit ya untuk mencapai untuk bisa kita berikan waktu kalau misalnya ada perdarahan yang terjadi pada sirkuit ke ginjal gitu. Dan lainnya teman-teman bisa lihat di sini, HEPAR itu 60-90 menit, GI tract 1-2 jam, ekstremitas sampai 6 jam, yang terakhir itu tulang itu bisa sampai 4 hari ya untuk ischemic time-nya. Nah, kemudian selain kita melakukan memaksimalkan tindakan pembedahan kita selama operasi, apakah dengan kontrol bleedingnya, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengganti cairan yang hilang, mengganti darah yang hilang. Tujuannya memang darah harus kita ganti dengan darah. Namun kadang dalam kondisi teman-teman
tidak bisa mendapatkan darah yang cepat, kira-kira mau gantinya sama apa? Mau cairan koloid atau kristaloid? Oke. Kalau misalnya kita dalam kondisi operasi, kemudian terjadi perdarahan yang hebat gitu ya, darah masih lama, mungkin 1 atau 2 jam lagi baru datang. Nah, kita mau ngisi sama apa tuh cairan yang hilang volumenya kira-kira? Ada cairan koloid, ada cairan kristaloid. Mau pakai yang mana larknya? Eh, kalau pada kondisi kita dengan bleeding hebat, mungkin pilihannya bisa ke kristaloid, dokter. Kenapa kristaloid? Ya, kalau memang dalam kondisi kita mau cairan pasien memang hipovolum banget, bahkan udah sampai ke kondisi shock ya hipovolumenya, maka kalau misalnya darah yang hilang kita harus ganti dengan darah gitu. Tapi kalau memang darahnya lama didapatkan, maka cairan yang ada apa gitu. Kalau memang sekiranya dalam kondisi kita punya cairan kristaloid dan koloid gitu ya, kalau sekiranya darah itu bisa kita dapatkan dalam waktu yang cepat, maka kristaloid lebih baik gitu. Karena kristaloid dia lebih cepat mengisi intravaskular, status hipovolumenya akan lebih cepat kita kejar untuk segera dicukupi, tapi nanti dia pun akan lebih cepat juga hilang dari intravaskularnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi yang akan cepat kita bisa mendapatkan komponen darah, maka kristaloid lebih baik kita masukkan. Tapi kalau sekiranya darah masih lama 1 sampai 2 jam gitu ya kita dapatkan, maka sebaiknya kita makanya yang koloid, karena koloid lebih lama bertahannya di intravaskular gitu ya. Jadi sambil menunggu darah yang datang, kita masih bisa membackupnya dengan cairan-cairan yang kristaloid. Kemudian selain komponen-komponen darah yang teman-teman bisa berikan, memang ada tempat bagi kita untuk memberikan obat-obat yang bisa membantu untuk terjadinya proses koagulasi, apakah dengan pemberian apakah dengan pemberian obat-obat antifibrinolytik ya, seperti transamin. Transamin ini kan dia bekerjanya sebagai antifibrinolytik. Jadi dengan demikian proses fibrinolitik akan dihambat sehingga proses pembekuan dan proses koagulasi bisa bertahan lebih lama. Nah, kemudian kalau yang untuk di intraoperatif yang bisa kita kerjakan pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan selama operasi. Tentunya teman-teman harus memastikan juga hemodinamik ya. Yang menjadi acuan kita selama kita operasi, apakah pasien ini mengalami bleeding yang masih bisa diterima atau sudah mengarah kepada kondisi-kondisi yang letal gitu ya. Kita lihat dari hemodinamik dan kondisi klinisnya. Kita jangan pernah mengabaikan pasien-pasien yang awalnya normal-normal saja heart rate-nya, tapi selama operasi takikardi gitu ya, jangan-jangan memang ada perdarahan yang agresif yang terjadi selama proses pembedahan. Kemudian pasien-pasien yang mengalami tensinya turun, takikardi gitu ya, saturasi mulai turun gitu ya. Nah, teman-teman hati-hati segala lakukan tindakan penyelamatan selama intraoperatif untuk mencegah perdarahan yang lebih banyak gitu ya. Kemudian kalau post operatif, kalau selama pasca operatif ini hampir sama sebenarnya yang kita lakukan dengan tindakan-tindakan selama operasi. Kalau di sini kalau post operatif karena kondisi kita sudah dalam kondisi tidak di depan mata kita lagi, luka-luka terkadang semuanya sudah ditutup gitu ya. Jadi kadang mungkin sudah tidak terlihat oleh mata kita lagi, maka disinilah pentingnya bagi kita untuk mengenali kondisi pasien. Kita harus bisa mendiagnosis pasien apakah dia masih dalam kondisi yang acceptable perdarahannya atau jangan-jangan pasiennya sudah mengarah ke kondisi yang shock. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya dia semakin berat kondisinya, kondisi shock tentunya akan berpotensi untuk mengancam nyawa. Nah, disinilah kita pentingnya untuk melakukan tindakan-tindakan resusitasi terutama apakah komponen-komponen darah atau obat-obatan lainnya yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Kemudian yang kedua, memang kita harus memastikan juga gitu ya, selama operasi itu tidak ada sumber bleeding yang bermakna gitu. Karena kalau pasien sampai di ruangan seperti yang kita bicarakan tadi, kalau sekiranya teman-teman selama operasi ada uzing-uzing dari tempat operasinya, kemudian kita tutup saja, kita kirim ke ruangan, bisa saja karena goncangan hemodinamiknya, pasien-pasien tiba-tiba hiperdinamik, yang awalnya uzing-uzing saja lama-lama bisa menjadi perdarahan hebat gitu ya. Nah, itu
obatnya adalah harus kita reopen lagi, harus kita redo gitu. Karena mau kita masukin PRC, platelet, segala macamnya, FFP dan cryo pun kalau misalnya dia alirannya deras nggak akan berhenti. Jadi obatnya kalau memang seperti itu berarti dia ada surgical bleeding. Dan kalau ada surgical bleeding, itu tempat kita adalah kita harus buka kembali. Walaupun memang ada kriteria-kriteria tertentu sebelum kita melakukan reopen itu. Nah, kalau untuk di bagian lain saya kurang memahami ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya ke sesuai bagian masing-masing. Tapi kalau misalnya di bagian TKV ya, baik itu operasi jantung ataupun operasi torak, kita biasanya punya kriteria gitu. Kita biasanya kan pasang WSD kan. Kalau WSD itu misalnya pasien baru keluar kamar operasi 1 jam pertama itu 10 cc per kilo, ya, dengan parameter labnya yang bagus, PTA PTT normal gitu ya, kemudian D-dimer ataupun fibrinogen gitu ya, semuanya bagus gitu ya, maka kita akan lakukan redo lagi, kita operasi lagi pasien, kita akan cari sumber bleedingnya di mana. Itu kalau 1 jam pertama tiba-tiba drainnya 10 cc per kilogram berat badannya dan kualitasnya hemoragik ya. Kemudian kalau misalnya 1 jamnya nggak 10 cc, tapi kita pantau selama 2 jam. Kalau 2 jam berturut-turut ternyata produksi drainnya, baik itu yang operasi paru ataupun operasi jantung sekitar 7 cc per kilogram berat badan, dengan nilai-nilai koagulasinya normal semua, PTA, PTT, trombosit, kemudian kualitas dari drainnya hemoragik, maka tempatnya adalah kita open lagi, kita akan masuk kamar operasi lagi, kita akan cari sumber bleedingnya. Kemudian kalau misalnya 3 jam berturut-turut sekitar 5 cc per kilo, atau 4 jam berturut-turut 4 cc per kilo, ataupun 5 jam berturut-turut sebanyak 3 cc per kilo. Atau selama 24 jam berturut-turut, drainnya itu masih berkisar sekitar 1-2 cc per kilogram berat badan dengan kualitas hemoragik dan profil dari koagulasinya normal semua. Bahwa kondisi itu kalau di bagian TKV, kita akan lakukan reopen lagi untuk mencari sumber bleedingnya. Karena kalau kita membiarkan lama-lama pasien dengan kondisi bleeding seperti itu, kemudian kita juga memberikan transfusi ya, kita sama dengan mengisi ember bocor ya teman-teman ya. Kemudian juga lama-lama pasien asidosis, kemudian hipoksia kejaringannya semakin berat, pasien hiperlaktatemia gitu ya. Lama-lama nanti pasien juga hipotermi ya, karena hemodilusi, dan akhirnya nanti koagulopati. Ujungnya adalah triage of death, meninggal pasiennya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan perdarahan yang bermakna, maka selagi ada akses bagi kita untuk segera mengoreksi tempat-tempat yang kita perkirakan sebagai sumber dari bleedingnya, maka sebaiknya kita segera evaluasi. Kalau telat, biasanya nanti sel-selnya pun secara sistemik juga sudah mulai capek ya, sehingga nanti outcome-nya nggak terlalu bagus kalau pasien kita biarkan bleeding lama-lama. Kemudian juga pemberian obat-obatan gitu ya, koreksi seperlunya, jangan terlalu berlebihan. Hati-hati teman-teman, terlalu berlebihan nanti memberikan transfusi. Ada istilahnya TRALI ya. TRALI itu transfusion related acute lung injury. Jadi kalau kita terlalu berlebihan dalam memberikan transfusi darah, nanti pun juga akan menyebabkan terjadinya acute lung injury, paru-parunya udem, sehingga ya kita bukan semakin menyelesaikan masalah karena bleedingnya, tapi kita justru semakin memperberat karena kita juga membebani paru-paru dan jantungnya. Ini yang paling penting kalau post-op, teman-teman lihat sumber bleedingnya di mana, yang kita evaluasi tentunya tempat operasi kita bagian mana. Kalau tulang, kita operasi tulang yang mana yang kita operasi, buka lagi balutannya, apakah perdarahannya mengalir dengan hebat, kalau vaskular yang bagian mana gitu ya. Kalau misalnya kita bisa kita dibalut tekan gitu ya, diberikan komponen-komponen darah, obat-obatan dan semacamnya. Kalau tidak, kalau memang dia itu terbukti sebagai sebuah surgical bleeding gitu ya, dengan parameter-parameter lab yang normal, maka kita harus menyiapkan untuk segera reopen gitu. Konsekuensinya adalah kalau misalnya kita lama untuk melakukan reopen lagi untuk mengontrol bleedingnya, berbagai macam organ nanti akan mengalami penurunan energi perfusinya. Ya. Ginjal contohnya, kalau ginjalnya lama-lama nggak dapat darah, nanti pasien akan aki juga. Sehingga nanti teman-teman habis operasi, pasiennya harus cuci darah gitu, karena aki post surgery-nya. Jadi terlalu banyak harus kita korbankan kalau kita menunda pasien-pasien yang sudah ternyata jelas perdarahan hebat, tapi kita tunda untuk melakukan
redo operasinya. Nah, kemudian yang berikutnya ini kriteria aja tambahan ya, transfusi untuk kehilangan darah yang akut, hampir sama dengan yang kita sampaikan tadi. Nah, terakhir yang perlu kita perhatikan juga pada perdarahan-perdarahan yang hebat ya teman-teman ya, yang kita takutkan adalah koagulopati ya, yang kadang diawali oleh DIC. DIC ini sebagaimana kita ketahui, dia kondisi yang sangat berat tentunya, ya di mana terjadinya trombotik dan hemoragik ya. Nah, kondisi ini nantinya akan betul-betul akan menghambat kerja trombin nantinya. Trombin yang sebagaimana kita ketahui tadi, kita sampaikan tadi, dia sangat berperan penting untuk faktor untuk proses pembekuan darah. Kalau dia terganggu, maka proses fibrinolisis akan terjadi dengan hebat gitu. Sehingga yang terjadi ujung-ujungnya kalau kita biarin perdarahan lama-lama, ini yang mengarah ke DIC. DIC nanti juga akan mengarah lama-lama ke sepsis. Lama-lama pasiennya tidak tertolong juga gitu. Nah, kalau misalnya terjadi DIC seperti ini, yang perlu kita lakukan teman-teman semua, yang pertama adalah pastikan dulu kita apakah sebuah DIC atau bukan. Kemudian kita coba tata laksana pencetusnya mendasarinya. Apakah membutuhkan debi demam barangkali, kalau dia merupakan sebuah gejala yang disebabkan oleh infeksi gitu ya, atau mungkin perlu kalau misalnya ada abses semacamnya perlu drainase barangkali atau tindakan-tindakan yang lainnya. Kemudian kalau di IC ini kan biasanya fibrinogennya biasanya rendah ya, di bawah 70 biasanya, dan bahkan lebih ekstrim. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, teman-teman sudah pada tempatnya melakukan transfusi pemberian krayo. Atau misalnya terjadinya pemanjangan nih, kalau biasanya pada pasien-pasien di IC ini, profil dari PTA-PTT-nya juga udah memanjang biasanya. Nah, di sana kita sudah tempatnya juga kita memberikan transfusi FFP. Dan juga trombosit perlu kita perkuat karena biasanya plateletnya di sini sangat rendah sekali. Perlu juga kita berikan platelet gitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya hampir mendekati kondisi-kondisi terminal. Tapi kalau misalnya kita bisa menata laksananya dengan baik, pasiennya masih bisa kita selamatkan. Ini demikian barangkali untuk pengantar diskusinya dikembalikan ke Larke. Siap, terima kasih Assalamualaikum dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama, sesi materi yang telah disampaikan oleh Dr. Ardiansyah SPPTK FEMAS, telah kita dengarkan bersama-sama. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya. Dari teman-teman atau mama residen ada pertanyaan untuk di sesi kedua ini atas materi yang telah diberikan Dr. Ardiansyah. Silakan. Assalamualaikum, Dok. Halo, Silakan Dr. Dodi. izin bertanya, Dok. Jika nanti kita udah jadi SPP terus kembali di daerah, Dok, pada kasus bleeding hemorrhage nih, Dok, apa indikasi kita mungkin nanti kita udah kontrol hemorrhage, ternyata apa namanya, kapan kita harus mungkin ngerujuk atau ke konsul ke bagian lain, Dok, karena biar kita tahu ternyata batas kemampuan kami itu cuma sampai segini, Dok. Jadi apa ada tempat kita untuk konsul ke tempat lain, Dok. Terus kemudian apa ada bleeding hemorrhage nih, Dok? Apa pitfall yang harus kita aware dari awal, Dok, supaya nggak terjadi supaya kita bisa melakukan hemorrhage control dengan baik, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Dodi. Dr. Ardiansyah langsung satu-satu berarti Dok ya? Ya, oke. Ya, sebenarnya untuk perdarahan ini kan sudah menjadi kompetensi kita semua, Dr. Dodi. Jadi teman-teman bisa saja menangani semuanya, bahkan se-ekstrim apapun perdarahan, kalau dia itu sudah menyangkut life-threatening condition ya, kondisi-kondisi yang mengancam nyawa, itu mau dimanapun kita harus kita tangani gitu. Contohnya seperti pasien dengan tamponet gitu ya, nggak mungkin kita rujuk kan, harus teman-teman lakukan evakuasi dari cairan tamponetnya. Apakah dengan perikardiosintesis ataupun dengan perikardial subsifoid perikardial window. Pasien dengan hemotorak masif gitu ya, pastinya teman-teman akan pasang drain kan di daerah, kemudian dikeluarkan gitu ya.
Kemudian akan dikontrol dulu nanti perdarahannya di sana gitu ya, dengan kontrolnya kalau misalnya dia ada organ-organ dalam, tentunya kalau misalnya di bagian torak dan TKV gitu ya, kalau perdarahannya karena tamponet pasti kita harus buang darahnya, karena kalau kita nggak buang darahnya, lama-lama jantungnya kan akan makin kempek, makin nggak bisa gerak ya, makin kolaps chamber-chamber jantungnya, low cardiac output pasien, sehingga ya akan tidak tertolong kalau kita nggak lakukan tindakan life saving sesegera mungkin. Itu juga dengan hemotorak masif. Kalau kita nggak pasang drain, ya pasien akan semakin ini kan makin sesak karena parunya nggak bisa mengembang gitu ya. Kemudian ingat untuk organ-organ untuk yang luka luar, itu seperti biasa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya perdarahan hebat kita curiga dari arteri ataupun vena gitu ya yang luka apakah amputasi, traumatik amputasi dan segala macamnya. Seperti yang bisa kita lakukan, teman-teman bisa balut tekan kalau misalnya lukanya bukan luka yang masih bisa dibalut tekan. Atau kita pasang tourniquet di proksimalnya untuk mencegah perdarahannya dulu gitu ya. Sambil kita harus segera memperbaiki status hemodinamiknya. Pasti di daerah kita akan bisa melihat ini status hemodinamiknya pasien ini seperti apa. Apakah dia sudah jatuh ke kondisi shock ya. Kalau memang sekiranya sudah shock, maka ya teman-teman tangani dulu shocknya. Siapkan segera replace cairannya, transfusinya gitu ya. Sambil kita kontrol sumber perdarahannya. Nah, kalau misalnya kondisinya sudah mulai stabil, kalau memang sekiranya tidak bisa kita tangani di daerah, pada saat itulah yang mungkin kita akan merujuk gitu ya. Pastinya dengan hemotorak masif misalnya. Setelah teman-teman pasang drain, darahnya keluar terus gitu ya, keluar terus. Walaupun sebenarnya secara kompetensi kan bisa saja teman-teman melakukan tindakan torakotomi emergency kan untuk mengontrol bleedingnya gitu. Tapi kalau memang sekiranya dirasakan tidak memungkinkan apakah karena sarana dan prasarana ataupun masalah lain-lainnya gitu ya, mau dirujuk, pastikan secara life saving pasien tertolong dulu gitu. Jangan sampai nanti kita merujuk dalam kondisi kita belum menangani masalah yang mengancam nyawanya. Kemudian yang menjadi pitfall manajemen perdarahan selama prosedur bedah ini mulai dari yang awal tadi, Dr. Dodi, mulai dari persiapan operasi. Ya persiapan operasi itu se-emergency apapun operasi kita gitu ya, pasti kita akan bisa menanyakan tentang riwayat pengobatan pasien, apakah dia minum obat platelet segala macamnya gitu ya, ataupun ya obat-obat yang akan berpengaruh kepada nanti proses pembedahan kita. Kecuali pada kondisi-kondisi yang nggak ada yang bisa kita tanyakan gitu ya, atau nggak ada yang tahu terhadap informasi pasien. Tapi yang paling penting adalah sebisa mungkin kita harus menggali dulu riwayat pasien sebelumnya, pengobatannya. Kalau memang dia minum obat-obat pengencer darah, kita harus dilakukan manajemen seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian kalau misalnya operasinya elektif ataupun kalau sito di kita, kan kita masih bisa periksa lab rutin. Kita bisa melihat bagaimana profil dari faal hemostasisnya. Kemudian itu yang pre-op-nya. Kalau di intra-op, kalau untuk menangani bleeding, kalau sependek pengalaman saya mungkin nanti kita minta arahannya Dr. Dedi, mungkin Dr. Rizky ya. Memang kita harus untuk kontrol bleeding ini kita harus menciptakan lapangan pandang yang ideal ketika bekerja. Kalau lapangan pandang kita nggak ideal, banjir terus, teman-teman nggak bisa bekerja, nggak bisa melihat sumbernya di mana, kemudian insisinya minimal gitu ya, tapi effortnya maksimal gitu ya, itu kan susah kita mengontrolnya gitu. Tidak masalah sebenarnya kita melakukan insisi yang lebih lebar, kita bisa betul-betul bisa mengontrol bleedingnya gitu ya. Insisi lebar dalam artian ya sesuai lah gitu ya, tidak terlalu lebar juga gitu ya. Karena kalau insisi kita terlalu kecil teman-teman semua gitu ya, sementara kita menghak tarik sana tarik sini, sebetulnya kita sudah mencintai secara tumpul jaringan-jaringan sekitarnya gitu ya. Hak kita itu kan kadang menarik kulit otot ke sana kemari gitu ya. Kalau bisa kita traksikan sedemikian rupa sehingga luar biasa sebenarnya cedera secara mikronya. Maka tidak ada masalahnya teman-teman memperlebar insisinya agar kita betul-betul bisa mengekspos dengan bagus gitu ya. Mana bagian yang betul-betul mengalami perdarahan, kita kontrol sebaik mungkin. Dan kalau bisa memang kita tidak menyisakan bleeding sedikit pun ketika pasien sudah kita mau tutup gitu ya. Apakah dia uzing-uzing saja gitu ya, selagi bisa ditutup, tutup sebaiknya gitu. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang tidak kekejar gitu ya. Seperti pasien dengan ruptur HEPA dan lain-lainnya. Memang kita harus lakukan image control resusitasi dulu ya. Nah, kemudian yang post-op-nya yang tadi itu, data yang kita sampaikan, kita harus memantau hasil kerja kita, bagaimana balutan kita, jangan lukanya rembas gitu ya. Makanya biasanya teman-teman yang paling sering kan seperti itu ya, mungkin saya izin mengingatkan juga ke teman-teman semua,
kalau sudah mengerjakan pasien, apalagi diberikan dop sama konsulen, pasiennya jangan ditinggal dan dilempar ke junior saja gitu. Pastikan teman-teman tahu pasien itu di ruangan seperti apa gitu. Luka yang kita jahit itu seperti apa. Kita kan kadang pengen tahu hasil kerja kita gimana sih gitu ya. Jangan hanya sekedar kita kerjakan di OK, kemudian nanti yang follow up juniornya gitu. Kalau kondisi seperti itu, teman-teman nggak akan dapat secara holistik nanti ininya, kasusnya gitu. Dan kita nggak tahu masalahnya di mana. Jadi kalau misalnya apalagi mengerjakan sendiri, diberikan dop sama DPJP, kontrol betul pasiennya, mulai dia dari pre-op-nya, kemudian dia post-op-nya, di ruangan lihat seperti apa gitu. Kadang ada pasien yang lukanya nggak di GV berhari-hari walaupun udah berdarah-darah gitu ya. Karena kadang mungkin kembali ke kita masing-masing sebenarnya. Tapi idealnya setiap pasien yang teman-teman operasi, pastikan dia sampai di ruangan terus dalam kondisi seperti apa dia gitu. Memang kadang kita adalah di operasi sih oke-oke aja, nggak ada masalah sama operasi. Tapi ada beragam peristiwa yang akan terjadi sebelum pasien itu sampai ke ruangan kan. Selama dia di ruangan PACU, kemudian proses transfer ke ruangannya gitu. Itu apapun bisa terjadi. Apalagi pasien-pasien yang dalam kondisi on ventilator pasca operasinya. Masalah disconnect dari ventilatornya bisa saja terjadi. Teman-teman udah bekerja hebat selama operasi, tapi ternyata pasiennya nggak bermasalah mengalami mobilitas ataupun mortalitas hanya karena mungkin masalahnya ventilatornya disconnect mungkin beberapa saat selama transfer gitu. Makanya penting bagi kita kalau habis operasi pastikan pasien sampai di ruangan itu seperti apa. Oke, itu tadi. Baik, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Dodi. Mungkin dari Dokter Adler ada pertanyaan? Atau ada dari teman-teman residen lain pertanyaan? Dari Bang Agung? Dokter Agung, silakan Dokter Agung. Izin dok, izin bertanya dok. Untuk yang pertama dok, untuk yang masalah medical bleeding sama surgical bleeding dok. Apakah kalau untuk dari warna pada perdarahan, apakah kita bisa membedakannya atau tidak dok? Yang kedua, kalau misalkan beberapa operasi misal dok, kalau misalnya kan yang contohnya itu misalnya kita melakukan operasi tiroid dok, yang kita ketahui kan bahwa kalau misalkan beberapa orang itu ada yang memiliki arteri ima dok di bawah dari tiroid gitu dok. Kemudian kita itu terjadi kesalahan karena tidak melakukan ikat gitu dok. Kemudian arteri tersebut masuk ke dalam rongga torak gitu dok, karena perdarahannya kan masuk ke dalam gitu dok. Kalau misalkan itu sampai terjadi, apakah dan hemodinamiknya tidak stabil, apakah kita wajib membuka torakotomi emergensi atau seperti apa dok untuk menghentikan perdarahan itu dok? Karena ya misalkan kalau secara ukuran kan arteri tersebut adalah ukurannya kecil seperti itu dok. Ini arteri mamari nih, Gom. Iya dok. Arteri arteri internal mamari arteri maksudnya. Yang arteri ima yang di bawah tiroid yang ima ya, arteri ima dok ya, yang dia ima ya namanya. Izin dok, Ya, Gom. ya dok. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dok, kalau untuk kita perioperatifnya itu, kalau untuk yang laboratorium rutinnya itu, apakah kita wajib cek semua atau tidak seperti itu dok? Terima kasih dok. Ya, makasih Gong. Yang pertama, medical bleeding sama surgical bleeding, apakah kita bisa bedakan dari warnanya gitu ya? Sebenarnya tidak ya, tapi kadang memang kita melihat kalau dia surgical bleeding memang darahnya lebih segar gitu ya, memang betul-betul hemoragik dia gitu. Tapi sebenarnya medical bleeding pun kadang dia juga bisa hemoragik juga, karena kan proses koagulasinya tidak terjadi gitu ya, karena ada gangguan apakah dari pemanjangan dari proses koagulasinya, atau yang lain-lainnya gitu ya.
sebenarnya tidak bisa kita bedakan secara jelas dengan kasat mata. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang kita barangkali belum terlalu familiar untuk membedakan mana yang surgical bleeding, mana yang medical bleeding. Memang yang pasti yang pertama adalah kerjaan kita. Kita sudah pastikan selama operasi kita betul-betul tidak ada lagi sumber perdarahan yang bermakna. Itu yang menjadi kunci yang pertama. Karena kalau memang ada sumber seperti itu tetap akan berpotensi nanti di posopnya perdarahan, dan kalau betul terjadi perdarahan, maka kita akan langsung berpikir ke sana gitu. Oh ya, tadi ini kayaknya ada oozing di sini, atau ada vaskular yang cedera gitu ya. Tapi kalau memang sekiranya itu nggak ada sama sekali, kita yakin tidak ada sumber perdarahan, maka biasanya kita kan setelah operasi juga memeriksa ini ya, fal koagulasinya ya, minimal DPL-nya, HB berapa, kemudian trombosit berapa gitu ya. Dari sana kita bisa lihat gitu ya, HB-nya normal mungkin gitu ya, kemudian trombosit juga bagus ya. Kalau sempat teman-teman cek PT-PT juga bagus. Sementara pasien perdarahan terus, banyak perdarahan, apalagi di organ-organ dalam gitu ya, bukan operasi di luar yang tidak bisa kita lihat sumber bleedingnya, maka ini patut kita curigai sebagai sebuah surgical bleeding. Tapi nggak serta-merta langsung harus kita buka gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Kalau di TKV itu kita punya standarnya. Kalau misalnya 1 jam pasca operasi langsung 10 cc per kilogram berat badan dengan kualitas hemoragik dan semuanya normal faal hemostasisnya, maka kita akan segera buka kalau misalnya 10 cc per kilo gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak sampai 10 cc per kilo, kita observasi dulu. Ternyata 2 jamnya 7 cc per kilo, baru kita buka. Kalau 2 jamnya nggak 7 cc per kilo, kita observasi lagi gitu. Kalau misalnya 3 jam 5 cc per kilo berturut-turut, baru kita buka gitu ya. Sampai nanti kita pantau. Makanya kalau pas operasi jantung, ketika teman-teman follow up itu tujuannya kita follow up per jam itu sebenarnya untuk melihat tren dari perdarahannya. Nah, kalau di bagian lain ya, kalau di digestif dan uro, ya mungkin di organ berongga juga saya kurang memahami juga bagaimana kriteria kalau dikatakan surgical bleeding yang harus reopen lagi di bagian uro dan digestif. Ini teman-teman bisa menanyakan. Sementara kalau di bagian luar yang kita operasi itu kan kita bisa lihat gitu langsung gitu ya, sumber bleedingnya, balutan kita basah, rembes banyak gitu ya, sehingga itu harus kita segera kontrol gitu ya. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita misalnya melihat ada sumber perdarahan selama operasi, langsung aja dikerjakan. Jangan menunggu dulu, menunda dulu gitu ya. Jangan pernah menunda pekerjaan. Mulai dari teman-teman menginsisi dari kulit, kutis, sekutis, segala macamnya. Kalau ada bleeding langsung diselesaikan. Jangan menunda-nunda gitu. Jangan biarkan lapangan operasinya becek. Kalau ada yang sumber bleeding ataupun oozing, segera dikontrol gitu ya. Termasuk dengan operasi dimanapun, tiroid sekalipun, kalau ada cedera arteri ataupun vena, segera teman-teman tangani gitu. Kalau misalnya dia memungkinkan ligasi gitu ya. Kalau memang harus di-repair, ya di-repair arterinya atau venanya gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi dia ternyata kita sumber bleedingnya tidak bisa kita lihat gitu ya, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita usahakan ciptakan lapangan pandang yang ideal bagi teman-teman sehingga kita betul-betul bisa melihat secara jelas dengan mata kita di mana sumber bleedingnya. Karena nanti kalau kita memanagenya secara blind, itu akan berhenti juga, nggak akan efektif juga nanti pelaksanaannya. Nah, kalau operasi-operasi di leher, kalau sekiranya dia menyebabkan masuk ke rongga toraks gitu ya, kalau robekan arterinya itu di daerah-daerah di leher, yang diselesaikan di leher aja, Gung. Itu bisa diselesaikan. Sementara kalau misalnya ada darah yang mengalir ke dalam kafum pleuranya, nanti kita lihat saja selama operasi apakah mengalami gangguan hemodinamik pasien gitu ya. Dan kita juga bisa memeriksakan secara klinisnya gitu. Apakah betul-betul mengarah ke hemotoraks atau bukan. Kalau memang sebuah hemotoraks yang bermakna terbukti secara klinis dan hemodinamik, pasang saja drain gitu. Sama dengan kita mau observasi pasien-pasien pasca operasi toraks gitu kan. Kalau nggak 10 cc per kilo, biar aja nanti dia akan berhenti mungkin rembesan-rembesan asalkan sumber bleeding utamanya sudah kita tangani. Kemudian yang ketiga apa tadi, Gong? Cek laboratorium dok untuk Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu nggak harus gitu ya. Itu kan kembali ke kondisi kita yang awal, mulai dari preoperatif datanya. Kalau pasien semisalnya adalah pasien-pasien yang rutin mengonsumsi warfarin gitu ya, warfarin itu untuk menceknya kita melihat apakah dia sudah betul-betul bersih dari pembuluh darah adalah dengan memeriksa INR. INR itu diambil dari pemeriksaan PT ya. PT pasien dibagi dengan PT kontrolnya berapa, nanti dikalikan dengan ada istilahnya isi ya.
isi itu semacam international index-nya. Nanti kalau INR-nya kecil dari 1,5 itu baru aman tuh kalau kita misalnya pasien-pasien yang sebelumnya meminum warfarin ataupun simak. Tapi kalau misalnya dia INR-nya masih memanjang gitu ya, itu akan berisiko bleeding sama operasi. Maka kita tanya sebelum operasi pasien minum apa gitu ya. Kalau dia minumnya obat-obat DAPT gitu ya, kita harus periksa apalagi pakai heparin juga, periksa bagaimana fungsi dari faal hemostasisnya, PTA-PTT-nya, dan kalau memang sekiranya minum warfarin INR-nya. Tapi biasanya kalau periksa PTA-PTT udah sekalian INR biasanya. Kalau pemeriksaan yang lain seperti liver function test tadi itu, kalau misalnya memang curiga ke arah gangguan hepar yang berat ya. Kalau di TKV misalnya kita itu pasien-pasien dengan congestive heart failure ya, valvular heart disease, pasien-pasien yang sudah mengalami gagal jantung kanan. Kalau gagal jantung kanan itu kan ventrikel kanan membesar, kemudian atrium kanan pun juga ikut membesar. Atrium kanan yang membesar diikuti oleh vena cava inferior membesar. Vena cava inferior membesar juga diikuti oleh perbesaran dari vena hepatica, vena porta, dan ke belakangnya. Nah, kadang pasien-pasien sudah mengalami kondisi-kondisi seperti pasien-pasien yang sirosis gitu. Nah, kalau livernya udah rusak, itu kan biasanya akan mengganggu juga ke faal hemostasisnya gitu ya. Nah, kayak kadang kita melihat pasien-pasien yang sudah gagal jantung kanan, kita cek SGOT dan SGPT serta bilirubinnya untuk sebagai parameter awal kita apakah sudah terjadi gangguan liver yang bermakna terhadap faal hemostasisnya. Kemudian AGD, ya seperti yang tadi saya bilang juga, Gong, kalau misalnya pasien-pasien dengan kondisi yang sudah berat, perdarahan hebat sebelum operasi gitu ya, apakah dia dengan multiple trauma atau pasien-pasien dengan gangguan metabolik yang berat gitu ya, kita cek AGD kan untuk melihat faal respirasinya. Tapi di samping itu kita juga bisa menjadikan kondisi asam basanya, apakah asidosisnya atau laktat yang mana juga dinilai gitu ya sebagai salah satu pertimbangan kita apakah sudah terjadi kondisi-kondisi yang bisa mengancam faal hemostasis pasien gitu. Jadi nggak wajib sesuai dengan kondisi pasien saya, Gung. Tapi kalau misalnya teman-teman mengerjakan operasi yang minor, maka untuk pemeriksaan sederhana pun juga cukup gitu ya. Mungkin dengan DPL dan PTA-PTT saja gitu. Kecuali kalau operasi yang besar seperti operasi torak molobektomi barangkali gitu ya, ataupun open heart, nah kita memang betul-betul harus memeriksa AGD-nya minimal dan SGOT dan SGPT-nya. Itu, Gung. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Agung. Apakah cukup? Cukup, Dokter. Terima kasih. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab ini, diskusinya. Mungkin kita mintakan masukan dari guru-guru kita. Mungkin yang pertama ke Dr. Dedi. Apakah ada tanggapan atau masukan, Dokter? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa yang disampaikan sama Dr. An sih udah lengkap sebetulnya. Kalau saya pikir ini sebetulnya judulnya enggak ini ya, enggak mewakili apa yang dipaparkan ya. Sepertinya paparannya sangat luas sekali dan aplikatif sekali dalam hal kondisi-kondisi yang kita hadapi sehari-hari di IGD, di kamar operasi ataupun di bangsal post op ya, di ICU ataupun di ruangan ya post op. Jadi artinya judulnya sempit tapi bahasanya luas ya kan, paparannya luas. Jadi alhamdulillah kayaknya Dr. Aan ini low profile sekali ya kan. Jualannya kecil tapi bawaan orang pulangnya banyak gitu. Itu Dr. Aan ya, low profile. Mungkin itu Dr. Aan, terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Silakan Dr. Bobby, ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Dedi. Selanjutnya mungkin ke Dr. Rizky Ramadian. Ada tanggapan atau masukan, Dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lartes, Dr. Aan, terima kasih banyak ini sudah berbagi ilmu ya. Ini topik penting sekali ya, penting sekali. Kadang-kadang kita lupa itu sebagai dokter bedah. Karena kesibukan kita, lalu kompetensi operasi yang harus kita kejar, kita lupa dengan hal-hal yang ini ya, yang detail seperti ini gitu. Kadang-kadang ya gitulah ya, kita bekerja agak selebor,
perawatan perdarahannya tidak dikerjakan dengan baik, tidak jelimet lah gitu kita kerjanya ya, buru-buru. Karena kita juga diasah skill supaya kerja cepat, kadang-kadang kita belum sanggup, kita mencoba untuk buru-buru, perdarahan tidak terawat dengan baik. Nah gitu terjadi perdarahan ya, pasca intraoperatif atau pasca operasi. Jadi penting sekali lah ya topik kedokteran ini bisa kita pahami dengan baik. Bagaimana kita mempersiapkan pasien preoperatif ya, dan kita tahu maksudnya. Apa maksudnya? Kita cek PT, APTT, dan sekiranya terjadi pemanjangan, apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan gitu ya. Nah itu harus kita ketahui secara baik. Dan juga bagaimana kita bisa mendeteksi ya intraoperatif sama pasca operatif. Ini adalah suatu kegawatan bagi kita. Itu penting kita ketahui, mengasah intuisi kita ya, mengasah intuisi kita terhadap kasus yang kita hadapi. Kadang-kadang kita suka menggampangkan. Oh, enggak apa-apa, rembes sedikit nanti dia berhenti sendiri gitu. Lalu pasca operasi enggak pula memperhatikan dengan baik, diserahkan kepada juniornya. Juniornya juga ya gitulah ya, pengetahuannya masih nanggung-nanggung gitu. Dilihat drainnya sudah mengalir, lalu kasanya sudah basah, tidak ada apa namanya itu ya, awareness terhadap hal seperti itu gitu. Jadi perlu sama-sama kita pahami ini ya, menyeragamkan kemampuan kita dalam hal ini. Ini topik penting sekali. Jadi saya harapkan kepada residen yang pagi ini sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, mungkin kecapean, nanti ulang lagi rekamannya ya, ulang lagi, dengar lagi secara detail ya, ulang lagi secara detail, lalu perdalam ya, apa yang disampaikan Dr. Aan itu masih bisa kita perdalam lagi gitu ya, baca jurnal dan lain-lain sehingga kita pahami kalau di lapangan nanti kita menghadapi hal seperti ini, tahu kita apa yang harus kita hadapi. Kadang kita memang berharap juga dengan sejawat yang lain ya untuk bisa membantu kita menstabilkan pasien, tapi kadang kalau kita di center yang lengkap oke lah, kalau kita di daerah nanti harus kita yang mengerjakan semuanya, jadi kita harus mempunyai pengetahuan seperti ini. Penting sekali ini ya, dan kita ketahui ilmu sangat berkembang ya, ilmu sangat berkembang, dan mungkin ke depan juga ada perkembangan lagi bagaimana kita mendeteksi dan juga mengendalikan medical bleeding dan surgical bleeding ini. Jadi harus kita perdalam ilmu kita dan mengikuti perkembangan. Ya, jadi ya, bersyukur sekali kita pagi ini Dr. Aan menampilkan judul ini. Yes. Ya sudah lama memang tidak kita bahas ini dan penting ini ya, penting. Kita kadang-kadang tidak menganggap ini suatu hal yang sederhana, tapi ini sangat penting sekali. Mungkin ke depan juga kita akan membahas mengenai bagaimana kita meresusitasi ya pasien yang perdarahan. Kadang-kadang Dr. Aan main guyur-guyur aja teman-teman kita ya, main guyur-guyur saja. Lalu pasien overload ya, pasien overload nanti ya tadi edema, lain lagi masalah yang kita hadapi ya. Jadi penting sekali kita bisa menata laksana dengan ideal hal seperti itu. Memang perlu suatu kemampuan yang holistik. Nah, kita mengetahui bagaimana hemodinamik, bagaimana kemampuan pasien, karakter pasien kita gitu tidak sama semuanya. Perlu kita telaah dengan baik bagaimana fungsi ginjalnya gitu ya. Jadi ya, penting sekali kita mendalami suatu keilmuan secara dalam. Memang itulah kaidah seorang spesialis itu harus seperti itu, mendalami sesuatu secara detail. Ya, mungkin gitu Dr. Aan. Makasih banyak ya Dr. Aan ya sudah berbagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky atas tanggapannya. Baik, terakhir mungkin dari Dr. Aan Dr. Ardiansyah masih ada tambahan? Cukup ya. Cukup ya. Baik, dengan begitu mungkin berakhir sesi kita pada Sabtu pagi ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Ardiansyah atas ilmu dan kesempatannya. Izin saya sebagai moderator menutup acara ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dr. Larke. Terima kasih Dr. Ya Dr. Aan, makasih Dr. Dedi, makasih banyak. Ya semuanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter dan Cip dan rekan-rekan set residen semua, izin mengakhiri link Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.